Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel Draw Story aku. Mungkin di video ini kemasannya akan berbeda dari video-video aku sebelumnya. Namun semoga tetap bisa menghibur teman-teman semuanya. Di video ini aku bakalan membagikan kisah inspiratif pendiri makanan siap saji yang sangat terkenal akan menu ayam gorengnya. Ya, kalian pasti tahu, yaitu KFC. Untuk di Indonesia, bahkan seluruh dunia, mungkin hampir semua orang sangat menyukai ayam goreng KFC ini. Ayamnya yang begitu memiliki ciri khas yang sangat lembut, kaya rasa, aroma, dan pastinya sangat enak. Namun, di balik keberhasilan KFC tersebut, ternyata terdapat kisah pilu penuh perjuangan untuk sukses sekarang. Bagaimana ceritanya? Yuk kita nonton sama-sama. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, yuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan like-nya untuk mengikuti cerita terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Kita yang sekarang mungkin sangat melihat betapa sukses dan terkenalnya KFC. Tapi di balik kesuksesannya tersebut, terdapat kisah pilu dan haru dan penuh perjuangan dari pendirinya. Ia adalah Kolonel Harlan David Sanders. Ia lahir di Hendersonville, Indiana, Amerika Serikat. Pada tanggal 9 September 1890, pada umurnya yang ke-5 tahun, ia sudah kehilangan ayahnya yang menderita penyakit. Dan di umurnya yang ke-16 tahun, ia juga di-DO dari sekolahnya. Pada setahun kemudian, ia mencari pekerjaan. Apapun ia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga ia memiliki 4 pekerjaan yang ia lakukan dari pagi hingga malam hari. Tapi nasib malang, dari keempat pekerjaannya tersebut, ia dipecat semuanya. Di umurnya yang ke-17 tahun, layaknya remaja pada umumnya, yang tidak terlepas dari jatuh cinta, Sanders pun terpikat oleh seorang gadis cantik berambut pirang yang memiliki senyum yang sangat menawan hati. Namun, dengan keadaan ekonominya yang sekarang membuat dirinya sadar, Sanders hanya bisa memandang gadis itu dari kejauhan. Ia sadar betul dirinya tidak tampan, bahkan uang pun ia tidak punya. Hingga suatu hari, ketika ada acara kumpul-kumpul warga di daerah kompleknya, ia diberikan kesempatan untuk memasak. Sanders pun memasak ayam goreng crispy andalannya. Kebetulan ia sangat ahli dalam memasak ayam, yang ia sangat yakin ayam goreng buatannya sangat spesial dan pastinya sangat enak. Ketika ia membagikan ayam gorengnya kepada orang-orang, ternyata semua orang sangat menyukai ayam gorengnya. Semua orang memuji masakan Sanders. Ayam gorengmu sangatlah enak loh. Sanders sangat senang dengan pujian para warga. Dan tak sampai di situ, keajaiban pun terjadi lagi. Wanita yang ia taksir selama ini menghampirinya dan memberitahunya ia sangat suka dengan masakan Sanders. Ternyata sang gadis itu sempat mencicipi ayam goreng Sanders. Sanders pun tidak menyangka kalau masakan ayam gorengnya bisa membuat orang-orang bahagia. Bahkan, dengan ayam gorengnya, ia bisa membuat gadis pujaan hatinya dekat dengannya. Tak lama Sanders berteman dengan gadis itu dan akhirnya mereka resmi berpacaran.
Di usianya yang ke-18 tahun, Sanders pun menikah dengan gadis pujaan hatinya tersebut. Walaupun Sanders sangat jago memasak ayam goreng, hal itu ia anggap sekedar hobi saja dan tidak menjadikannya sebagai profesi untuk mencari uang. Sanders pun bekerja sebagai kondektur kereta api kecil di perkotaan. Pada umurnya yang ke-19 tahun, Sanders menjadi seorang ayah. Tapi setahun kemudian, karena hidup serba kekurangan, istrinya pun pergi meninggalkannya bersama putri kesayangannya. Pada umurnya yang ke-22 tahun, ia bergabung menjadi tentara dan mendaftarkan diri di sekolah hukum. Namun, selalu mendapatkan penolakan dari sekolah dan juga pekerjaan yang ia datari. Ia pun memutuskan bekerja di sebuah perusahaan asuransi pada saat itu. Sanders pun tidak digaji oleh perusahaan. Ia akan mendapatkan gaji ketika dia berhasil menjual asuransi tersebut. Namun, menjual asuransi sangatlah sulit di masa itu. Sanders pun pergi ke setiap rumah melakukan presentasi, meyakinkan nasabahnya, dan namun penolakan yang ia selalu dapatkan. Sanders pun gagal, semua yang ia bayangkan selalu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sanders pun memutuskan bekerja di sebuah kafe kecil dengan pekerjaannya sebagai tukang masak dan tukang pencuci piring. Walaupun dengan gaji yang sangat sedikit, ia tetap mengerjakannya karena lowongan kerja untuknya sudah tidak ada lagi. Ia pun terpaksa bekerja di sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penolakan dan kegagalan yang ia terus alami sepanjang hidupnya. Dan di usianya yang ke-65 tahun, Sanders pun memutuskan untuk pensiun. Dan di saat dia membuka uang amplop pensiunnya, ia sangat terkejut saat melihat jumlah uangnya yang hanya sebesar $165. Tentu itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sanders sangat sedih dengan hidupnya yang sebatang kara, sudah tua, terlunta-lunta, dan dengan uang pensiun yang sangat sedikit di masa depannya yang sudah tidak terasa lama lagi. Hidupnya begitu suram dan begitu menyedihkan. Karena merasakan hanya kegagalan dalam hidupnya dan sudah tidak ada lagi harapan, Sanders pun hendak bunuh diri. Mengakhiri hidupnya, ia pun duduk di bawah pohon sambil menulis surat wasiatnya. Sanders pun hendak mengambil pisau yang ia bawa dari rumahnya untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi, pisau yang ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya tersebut hilang tak tahu kemana. Yang ia cari pun kemana-mana ia tidak temukan. Baru ia sadar, ternyata pisau yang ia taruh di kantong plastik itu digondol ayam. Dan tidak mengherankan juga, kantong yang ia gunakan untuk membawa pisau itu bekas kantong beras. Sanders pun gagal untuk bunuh diri, dan ia sampai tertawa sendiri karena bahkan untuk bunuh diri saja ia gagal. Ia secara tidak langsung telah diselamatkan oleh ayam. Tetapi saat melihat kejadian ayam tersebut, ia jadi teringat dan termenung. Ia mengingat bahwa ia bisa memasak ayam goreng sangat lezat dan tiada duanya. Bahkan dulu tetangganya sangat kagum dengan masakannya. Dan ajaibnya lagi, wanita yang ia kagumi selama ini juga sangat menyukai dan membuatnya jatuh cinta kepada Sanders. Sanders pun tersadar ada hal yang bisa dia lakukan untuk mengubah hidupnya. Meskipun ia kini sudah tua, namun ia yakin tidak ada hal yang terlambat.
Ia menyadari bahwa selama ini ia belum pernah mencoba pekerjaan yang benar-benar ia kuasai dengan benar, yaitu memasak ayam. Ia gagal dalam pekerjaannya mungkin karena ia melakukannya dengan tidak istimewa. Sanders pun langsung pulang dan mencari pinjaman dana. Ada semacam energi yang berpijar-pijar dalam tubuhnya. Ia merasakan yakin dengan apa yang ia lakukan sekarang ini. Ia pun meminjam uang $87 yang ia gunakan untuk membeli penggorengan dan berbagai bumbu-bumbu lainnya. Lalu, dengan pengalamannya walaupun dulu gagal, ia menawarkan resep-resepnya ke beberapa restoran. Ia tidak bisa menjualnya sendiri karena terkendala modal dan ia tidak memiliki tempat untuk berjualan. Rencananya, ia ingin menjual resepnya ini dan bekerja sama dari hasil penjualan ayam crispy tersebut. Tetapi, ia selalu ditolak. Dan restoran-restoran yang ia tawari mengatakan dia tidak tertarik dengan makanan dan konsep usaha yang Sanders tawarkan. Tetapi Sanders tidak menyerah. Ia merasa yakin bahwa resep yang ia buat ini sangatlah enak dan bakalan sangat disukai oleh banyak orang. Ia hanya perlu satu pemilik restoran yang mencicipi ayam goreng crispy buatannya. Namun, hari berlalu dan waktu terus berjalan. Resepnya ini selalu ditolak oleh pemilik-pemilik restoran tersebut. Sanders tidak mau menyerah. Ia yakin bahwa keyakinannya suatu saat nanti ia akan sukses dengan masakannya ini. Dan kegagalan yang telah ia alami adalah jalan kesuksesannya yang ia dapatkan nanti. Sanders tetap mendatangi restoran-restoran tersebut, melakukan presentasi, dan mencoba meyakinkan resepnya dengan konsep usahanya tersebut. Ia ditolak 1 kali, 2 kali, puluhan kali, ratusan, dan tidak disangka ia sudah ditolak 1009 kali. Sanders yang tidak kenal lelah, ia tetap percaya akan resep ayam goreng buatannya sangatlah lezat. Ia percaya apa yang ia tawarkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan keajaiban pun terjadi. Apa yang ia harapkan menjadi kenyataan di saat ia mengunjungi restoran yang ke-1010 kalinya. Akhirnya Sanders mendapatkan kabar gembira, resepnya diterima, dan usaha kerja pun disepakati. Dan dari sanalah KFC dilahirkan. Di umurnya yang ke-88 tahun, Sanders menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan KFC memiliki banyak cabang dan menjadi restoran terbesar kedua di Amerika Serikat. Dan saat ini, KFC hampir memiliki 20.000 cabang yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oke teman-teman, sungguh luar biasa bukan perjuangan dari Om Sanders ini? Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia tetap berjuang pada menyerah dengan keyakinan yang ia percayai. Walaupun ditolak di mana-mana, terus gagal, tapi ia tidak menyerah. Kisah ini begitu sangat menginspirasi untuk kita selalu berusaha dan yakin semua akan indah pada waktunya. Oke guys, sekian cerita bergambarnya dari saya. Terima kasih banyak lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.